Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang pernah terjadi suatu di mana ada seorang wali di penjara seperti yang pertama dekat rumahnya tidak memungkinkan, akan tetapi yang datang ke penjara itu adalah kepala dusun, minta dia untuk menikahkan anaknya di rumah. Lalu tidak bisa, katanya tidak bisa keluar dari penjara. Akhirnya dia berakad mewakilkan kepada Pak Kadus itu sendiri. Maka yang menikahkan dia itu adalah Pak Kadus sebagai wakil, bukan oleh Musab, tapi dia sebagai wakil. Nah ini karena pernah terjadi, saya ingin kalau yang tadi kan harus walinya kodi atau pakubah. Apakah yang memakai wakil kepada langsung orang yang datang itu kadus dengan RT sebagai perwakilan untuk menyaksikan? Nah itu apakah menyalahi atau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus dari Bandung Hati. Yang tadi itu apabila tidak bisa ditebus oleh siapapun untuk masuk penjara, minta wali itu untuk menikahkan anaknya atau untuk mewakilkannya. Dan kalau bisa kadus atau RT atau siapapun bisa berhadapan datang kepada wali yang ada di penjara itu, sama hukumnya dengan kita datang ke rumah wali itu, terus wali itu berwakil, maka wali yang di rumah itu berwakil hukumnya sah, wali di penjara itu juga berwakil hukumnya sah. Sudah dinyatakan begitu. Yang tadi itu sulit untuk ditempuh, sulit untuk disebutkan begitu. Seandainya umpama tidak bisa masuk sama sekali, tapi bisa pakai HP, lalu walinya itu mewakilkan pakai HP, maka hukumnya juga itu sah. Dia menolaknya pengajaran Islam wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada ustazah. Benar ambil. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan situasi ini untuk penguatan di wilayah kita yang sering ada ya kaitannya dengan perempuan yang mau menikahkan, seperti apa yang kita sama-sama dengarkan perempuan ini, jadi supaya pengakuannya betul-betul bisa atau tidak untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Artinya mana lebih afdal, dia sendiri yang bersangkutan mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya untuk tidak dinikahkan. Artinya jangan berpikir
atau bagaimana? Kenapa? Karena selama ini maaf, kalau di lingkungan kita sampai hari ini jarang kita dengar bapak kawin dia. Hanya dalam bentuk itu diungkapkan jarang, kecuali di beberapa tempat. Oleh karenanya, supaya betul-betul dari perempuan yang mau dinikahkan ini menyampaikan ke orang tua, hai bapak, Allah menikahkan saya. Nah, apa terkait dengan ini? Bukan Allah ini bahwa perempuan itu boleh ya langsung tanpa dengan bapak, jadi untuk menikahkan langsung menikah dengan calon perempuan. Terkait dengan penjelasan tadi sesuai dengan pendapat orang ulama. Kira ini kaitannya kondisi yang kita lihat pengakuan atau untuk meminta calon pengantin untuk dinikahkan ke orang tuanya yang jarang kita dengar. Nah, mana lebih bagus? Cukup dengan tidak dia ungkap tapi dia sama-sama maklum ataupun terungkap di publik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Mu'alif sebenarnya dia lebih tahu dari saya, tapi mau diskusi tujuannya supaya kita semua sama-sama tahu orang tua ada kewajiban orang tua terhadap anak, antara lain ketika dia baru, ini bukan kewajiban, hak hak orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua ketika baru dia lahir, anaknya dituntut orang tua itu mengazankan anaknya dari telinga kanan, mengkamarkan dari telinga kiri. Itu kerja orang tua. Yang kedua, orang tua itu harus mengakikahkan anaknya setelah berusia 7 hari. Yang ketiga, orang tua itu harus memberikan nama kepada anaknya itu dengan nama-nama yang baik, yang pakai nama artis kan begitu. Yang keempat, orang tua itu mengajarkan anaknya adalah tata cara orang beriman, itu kan ada orang tua. Kemudian mengajarkan akhlak, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara beribadah, cara sembahyang. Nah, kalau dia sudah besar, kalau perempuan itu sudah besar, maka orang tua itu harus mencarikan anak perempuannya itu jodoh laki-laki yang bagus. Jadi hak seorang anak jadinya ya, hak seorang anak itu terhadap orang tuanya harus mencarikan jodoh dengan laki-laki yang baik. Kalau perempuan umpama itu minta sama orang tuanya, itu secara adat doang itu. Secara adat itu sulit perempuan itu minta untuk menikahkan dengan laki-laki. Kecuali itu perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW, banyak perempuan-perempuan itu datang kepada Rasulullah menyerahkan dirinya untuk dicarikan jodoh dengan laki-laki yang sah menjadi suaminya. Nah, kalau secara hukum adat itu Guru Mu'alif yang secara adat barangkali itu sulit. Kalaupun ada yang tidak jadi masalah, bagus juga dilakukan begitu. Tapi kalau menurut hukum fikih, kitalah orang tua itu yang mencarikan anak kita itu jodoh dengan laki-laki yang bagus. Namun perempuan sekarang itu berbeda, dia tidak mau itu soal jodoh, dia mencari sendiri, bukan itu tanpa yang lama
protes di bapak yang Ustaz. Ini berdaan turunnya. Tapi lalu kembali jatuh berdaan turunnya. Itu menjadi hak seorang anak perempuan terhadap orang tuanya bahwa kita harus kita yang memberikan jodoh. Kenapa? Karena kita orang yang sudah banyak pengalaman. Kalau dia itu bukan yang mencarikan jodoh itu jadi mengurangi yang bawah yang bersumpah begitu. Tidak diberikan akhlak yang tidak diberikan agama. Kalau kita insya Allah pandangan pertama itu jatuh kepada agama, pandangan kedua jatuh kepada akhlak. Walaupun dia itu fisiknya agak kurang sedikit menarikkan begitu. Jadi itu hak kita saja. Lebih bagus kita kalau ditanyakan mana yang afdal antara anak itu minta dijodohkan, dikawinkan dengan kita untuk mencarikan jodoh, lebih afdal kita yang mencarikan jodoh. Begitu. Terima kasih kembali. Terus supaya tidak ada ya. Ada ustazah kan? Ustazah ini juga bertanya dia. Barangkali tidak ikutkan dia. Cukup ya. Ya kita cukupkan sampai di sini.